Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 181 dan ke-182. Tidak buruk. Pukulan Dario Moa memiliki kualitas pukulan tinju juara dunia. Shane Neswell mengusap jenggotnya. Kekuatan pukulan itu seharusnya memiliki berat sekitar 1000 pound. Kau memiliki mata yang bagus, Tuan Neswell. Liam Stone berkata dengan maksud menjilat. Pukulannya akan dengan mudah mematahkan tulang kebanyakan orang. Bahkan mereka akan terbaring di rumah sakit selama setengah bulan. Bajingan ini cukup berani, dia menggunakan tangannya untuk bertahan dari serangan Dario. Jika aku benar, kedua tangannya pasti sudah patah sekarang. Liam terlihat yakin, tetapi beberapa detik setelahnya ekspresinya berubah. Di atas ring, Harvey York perlahan-lahan membuka tangannya. Meskipun dia gemetar, terlihat jelas bahwa lengannya tidaklah patah. Kecemasan terlihat pada wajah Liam. Bibirnya cemberut kesal karena kondisi Harvey yang ternyata tidak terluka. Kata Shane dengan tenang. Tuan Stone, sepertinya penilaianmu salah. Pria ini telah melampaui harapan kita berdua. Dia sama sekali tidak akan bisa membalas. Tapi sepertinya dia cukup keras kepala menahan pukulan kuat Dario itu dengan kemampuannya yang ternyata cukup baik. Liam menggertakkan gigi. Bahkan jika dia mampu menangkis serangan itu, dia pasti sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya sekarang. Mungkin. Shane merasa sedikit ceria. Ketertarikannya pada Harvey York semakin bertambah. Namun kita perlu terus menonton untuk melihat seperti apa hasilnya nanti. Dario meregangkan lehernya dan terdengar suara regangan persendian. Dengan tatapan puas Dario memperhatikan Harvey. Sewajarnya, pukulan meriam Dario akan membuat orang lain pingsan. Tetapi dalam kasus Harvey ini berbeda. Meski kedua tangan Harvey gemetar tanpa henti, tubuhnya tetap kokoh dan stabil. Tidak buruk kau bisa menerima pukulanku dan tidak jatuh ke tanah. Aku menikmati hal ini. Harvey menggerakkan dan meregangkan kedua tangannya. Dia berkata dengan pelan. Kau sendiri cukup terampil, tapi kau telah merusak bakatmu dengan bekerja di gym ini. Mengapa kau tidak pergi denganku saja? Aku berjanji statusmu tidak akan lebih rendah dari Tyson Woods. Dario menjawab dengan santai. Awalnya aku sangat ingin berkeliaran sendirian saja di jalanan. Tyson dan Liam tidak memiliki kendali atasku di Numhi. Yang aku inginkan hanyalah mendapatkan uang. Aku mendapatkan uang dari gym, jadi aku harus memenuhi kesepakatan itu. Meskipun aku mengagumimu, bukan berarti aku akan melepaskanmu. Setelah selesai berbicara, Dario menekan kakinya dengan kuat ke bawah, begitu keras hingga jejak kakinya tercetak di atas alas matras ring tersebut. Dia melesat ke depan seperti cheetah yang sedang berlari, melontarkan tinjunya menjadi pukulan keras yang seolah-olah mengiris udara di sekitarnya. Harvey mengerutkan keningnya dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kaki kanannya ke atas untuk menangkis serangan Dario. Dario berteriak dengan dingin. Kau yang menyebabkan ini terjadi pada dirimu sendiri. Harvey tetap fokus dan tidak terpengaruh kata-kata Dario. Saat dia mengangkat kaki kanannya untuk menangkis serangan, dia juga mendorong kaki kirinya ke atas. Tubuhnya terpelanting, menghindari pukulan mematikan Dario. Dengan sangat cepat, Harvey mengubah posisi dan mengarahkan kakinya mengayun ke dada Dario. Dario mengernyitkan alisnya. Dengan cepat Dario menarik pukulannya dan memperkeras seluruh otot tubuhnya untuk bertahan dari serangan balik Harvey. Dario awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menahan serangan Harvey jika dia mengandalkan otot tubuhnya yang kuat. Namun ekspresinya berubah begitu tendangan kaki Harvey menyentuh tubuhnya. Dugaannya terbukti salah. Meski sulit dipercaya, tetapi kaki Harvey yang terlihat lemah memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat tubuh Harvey mendekati tubuh Dario, Harvey memutar kaki kirinya dan menendangnya dengan kuat. Dario langsung menyelangkan tangan di depan wajahnya untuk bertahan terhadap tendangan tersebut. Setelah itu menyusul sebuah pukulan kuat lainnya yang memaksanya untuk terpental mundur 3 langkah ke belakang. Serangan kaki Harvey menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh tubuh manusia dengan usaha keras. Itu adalah pemandangan yang spektakuler dan luar biasa. Keheningan memenuhi seluruh aula pertandingan. Petinju lainnya yang duduk di sela-sela menyaksikan dengan mulut ternganga, tidak percaya. Masing-masing dari mereka tampak seperti seolah-olah melihat hantu. Apakah pria bertopeng itu berhasil memaksa Dario mundur? Tidak ada orang biasa yang bisa mencapai titik ini. Ini terlalu luar biasa. Dario tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun sejak dia datang ke gym. Faktanya, tidak ada yang bisa membuatnya mundur bahkan setengah langkah pun. Sekarang, dia terpaksa mundur 3 langkah. Situasi ini bahkan berada di luar imajinasi terliar dari semua orang. Sangat disayangkan bahwa semua yang baru saja mereka lihat adalah kenyataan. Gedebuk. Dario jatuh dan benturan tubuhnya mengguncang ring tinju tersebut. Bab 182. Kau kalah, kata Harvey York begitu saja. Meskipun Dario Moa tidak terpukul jatuh dan masih sadarkan diri, jelas bahwa dialah yang kalah dalam pertarungan tersebut. Serangan terkuat Dario tidak bisa membuat Harvey mundur bahkan hanya setengah langkah, sedangkan serangan Harvey berhasil membuat Dario mundur 3 langkah penuh. Perbedaannya sangat jelas terlihat seperti jelasnya cerah siang hari. Dario sangat terpuruk.
Dia segera berbalik dan berkata kepada wasit pertandingan. Aku kalah. Aku tidak akan mengambil uang untuk pertandingan ini. Wasit pun bahkan menjadi pucat. Apakah Dario baru saja mengakui kekalahannya? Di seluruh gym, siapa lagi yang bisa bertahan melawan bajingan ini yang berhasil masuk dan bahkan mengacaukan gym? Dengan wajah rileks, sambil mengepal tangannya Harvey berkata, apakah ada orang yang lebih kuat darinya? Jika tidak ada, beritahu Liam Stone untuk datang melawanku. Kenapa kau? Sudut mata wasit bergerak-gerak. Bajingan ini terlalu sombong. Namun, dia juga memiliki caranya untuk menjadi sombong. Prang. Di ruang VIP tiba-tiba Liam bangkit dengan amarahnya. Bahkan gelas kristal yang di tangannya hancur diremukan berkeping-keping dan darah segar menetes dari telapak tangannya. Dia bahkan tidak sadar akan hal itu, terlalu fokus memelototi Harvey dengan niat sangat ingin membunuhnya. Bajingan misterius ini muncul entah dari mana dan entah bagaimana pula berhasil memaksa Dario mundur. Tidak mungkin hal tersebut terjadi di dunia ini. Dibandingkan hasil pertandingan, Liam lebih risau atas fakta bahwa ada seorang bajingan entah dari mana yang datang dengan tujuan membuat gymnya kacau balau. Jika tidak ada orang yang bisa menundukkan orang ini, apa yang akan terjadi? Cepat siapkan pembubaran Rina ini! Liam berteriak memerintah di teleponnya. Dan jika orang itu masih menolak untuk mendengarkan, bunuh dia! Liam menoleh ke Shane dan Rosalie Neswell. Tamu-tamuku yang terkasih, aku khawatir aku harus merepotkanmu. Karena pembuat onar ini sepertinya mengenal kalian berdua, aku tidak bisa membiarkan kalian pergi. Rosalie mengangkat alisnya ragu. Dia mengkhawatirkan Harvey, tetapi dia memaksakan dirinya untuk berbicara. Tuan Stone, kami datang ke sini karena pamanmu. Apakah kau yakin ingin menahan kami di sini? Apakah kau tidak takut dengan konsekuensinya? Konsekuensi? Tentu saja aku takut. Liam tertawa kecil. Namun ancaman yang lebih dekat harus aku urus terlebih dahulu. Bukannya kalian berdua tahu bajingan ini? Kecantikan Nona Neswell sangatlah menyentuh. Bisakah aku meminta bantuanmu? Rosalie mengerutkan alisnya. Bantuan apa? Sebenarnya hal yang sangat sederhana. Aku ingin kau menjadi sanderaku. Karena dia adalah pria yang ada di hatimu, aku ingin melihat apakah dia akan menurunkan pertahanannya untuk menyelamatkanmu. Sambil tersenyum Liam bertepuk tangan. Dua bawahannya masuk dengan pipa baja di tangan mereka, menyeringai berbahaya pada Shane dan Rosalie. Semua tamu telah meninggalkan gym. Selain anak buah Liam, hanya Harvey dan Tyson Woods yang masih ada di sana. Brak. Pintu gym bawah tanah tertutup dengan suara keras. Shane dan Rosalie ditahan paksa di ruang VIP. Pada saat yang sama Liam Stone memimpin beberapa bawahannya ke aula pertandingan. Namun, dia tidak memandang Harvey yang masih berdiri di atas ring. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Tyson Woods. Dia tertawa muram. Aku bertanya-tanya siapa orang bodoh tak berakal yang mengacau di wilayahku jika bukan saudara Tyson yang datang berkunjung. Suatu kehormatan. Apa alasan kau datang ke tempat kecilku ini? Apa kesalahan yang telah dilakukan adik kecilmu ini sehingga kau harus berada di sini? Liam menatap Tyson dengan wajah datar. Tyson tidak berani bicara banyak dan mulai berdiri di belakang Harvey dengan kedua tangannya tergenggam erat. Hari ini dia hanya seorang pengikut. Harvey adalah bintang utamanya dan Tyson hanyalah peran pendukung untuk membantu memimpin jalan Harvey. Dia tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Harvey mengamati sikap patuh Tyson dengan sudut matanya. Dia mengira Tyson cukup waspada dan mengerti tempatnya. Aku pikir kau hanya seorang petinju. Tapi untuk membuat seorang Tyson dari semua orang lain berdiri di belakangmu seperti itu, ternyata kau adalah kakak pelindungnya. Liam memandang Harvey. Dia bahkan tidak punya nyali untuk kentut di dekatmu. Kau pasti memiliki status yang cukup tinggi. Harvey Yok. Bab 183, 184, dan ke-185. Liam Stone melambaikan tangannya. Salah satu anak buahnya yang membawa tongkat baja di belakangnya berbicara. Bos, pernah ada seseorang yang datang ke ring tinju kita dengan rentetan kemenangan beruntun 10 kali. Dia mengira dia telah menghasilkan uang dalam jumlah besar, tapi dia tidak memahami satu prinsip dasar. Prinsipnya adalah sulit menggunakan dua tangan untuk mengalahkan empat tangan. Yang disebut pemenang tidak bisa menangani kami semua dan dipukuli sampai babak belur. Dia kemudian tahu sebenarnya betapa hebatnya dia. Kau dengar itu? Aku akui, kau cukup ahli untuk bisa memaksa Dario mau mundur. Kau juga sangat hebat karena kau bisa membuat Tyson Woods berdiri di belakangmu. Liam mencibir dingin. Masalahnya, kalian berdua ada di wilayahku sekarang. Apakah ini waktunya untuk bersikap sombong? Harvey Yok tidak mau bertele-tele dan bertanya langsung. Aku dengar kau mendukung keluarga Brooke dan membuat hidup kami sulit? Liam mengerutkan alisnya. Dia terkekeh. Saudaraku, apakah kau perlu memulai perang besar hanya demi dua bawahan yang lumpuh? Cepat keluarkan uangnya. Marilah kita berikan mereka bayaran untuk biaya medis mereka. Ya, bos? Salah satu bawahannya mengeluarkan 2 koper uang dan membukanya di depan Liam. Liam dengan santai meraba tumpukan uang di dalamnya. Dia mengambil beberapa tumpukan dan membuangnya. Uang kertas berwarna-warni melayang sesaat di udara sebelum mendarat di tanah. Ini $30.000. Anggap saja ini kompensasiku untuk permanmu. Sejak saudara Tyson datang jauh-jauh ke sini, aku akan menunjukkan sebagian rasa hormat. Liam tersenyum lembut.
Tetap saja rasa menghormati harus saling menguntungkan. Karena aku telah memberikan kompensasi, kau perlu meminta maaf. Jika kau berlutut dan mengambil uang tunai itu, kau dapat mengambilnya dan pergi. Jika tidak, gedebuk. Layam menendang kursi di sampingnya. Kursi itu terlempar di udara dan pecah berkeping-keping saat jatuh ke tanah. Bawahan Layam bergeser ke samping untuk menghindari kursi. Setiap dari mereka masing-masing memegang batang baja, wajah mereka dingin dan mengancam. Harvey sama sekali tidak melirik uang di tanah. Dia melanjutkan dengan dingin. Layam Stone, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Berhenti mencampuri urusan keluarga Brooke, atau kau menanggung akibatnya sendiri. Hahaha! Kau ingin aku menanggung konsekuensinya sendiri? Layam tertawa terbahak-bahak. Apa kau belum bangun, Harvey? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkan kau keluar dari sini dengan anggota tubuhmu yang utuh? Dan lagi, apa kau tidak ingin melihat kekasihmu? Aku sangat mengagumimu. Kau masih bisa menjalani kehidupan yang mudah bahkan ketika kau memiliki istri dan kekasih pada saat yang bersamaan. Bab 184. Layam Stone bertepuk tangan. Televisi di aula pertandingan menyala dan menampilkan Shane dan Rosalie Neswell, keduanya terikat kuat di kursi mereka. Suara Shane tidak terdengar dan kepalanya berdarah deras. Sepertinya dia terkena pipa baja yang dibawa oleh bawahan Layam. Tuan Neswell adalah senior dari keluarga Neswell. Kau berani menyentuhnya? Harvey memandang TV dengan tidak percaya. Bukankah Layam bertindak terlalu keterlaluan? Apa dia tidak tahu pria seperti apa Shane itu? Jika dia menyinggung Shane, seluruh keluarga Neswell bisa masuk dan membunuhnya dengan mudah. Kenapa tidak? Aku tidak hanya akan membunuhnya, aku juga akan membawa wanita itu ke tempat tidurku. Ketika aku sudah muak dengannya, aku akan meminta orang-orangku untuk membuangnya di sebuah gang di suatu tempat. Siapa yang tahu bahwa aku pelakunya? Layam tertawa dingin. Aku berikan kau pilihan. Jika kau ingin mereka tetap hidup, menyerahlah. Jika tidak, aku akan membuatmu melihat mereka mati. Wanita itu adalah kekasihmu, bukan? Layam terus tertawa merasa sangat percaya diri. Harvey menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Layam, masalah ini antara kau dan aku. Kenapa kau harus menyeret orang lain ke dalam kekacauan ini? Apa syaratmu untuk membebaskan mereka? Senior Neswell sangat tua. Jika sesuatu terjadi padanya, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk menebusnya. Hahaha. Layam mengangkat kepalanya, tawanya semakin meningkat. Jika aku berani menjadikan mereka sanderaku, maka tentu saja aku tidak takut membunuh mereka. Harvey, menurutmu aku pengecut? Kami preman jalanan. Kami sudah lama berhenti membicarakan risikonya. Kata Layam di tengah tawa dingin. Aku tidak peduli dengan statusmu. Kau berlutut atau mati. Keduanya akan menemanimu sampai mati. Layam tidak tertarik dengan latar belakang Harvey. Saat ini hanya ada mereka berdua. Layam di sisi lain memiliki sedikitnya 100 orang di sisinya. Tidak peduli situasinya, dia berada di atas angin. Hidup dan mati Harvey ada di tangannya. Meskipun benar Harvey memiliki kekuatan bertarung yang sempurna, dia adalah menantu laki-laki menumpang yang direndahkan. Status apa lagi yang mungkin dia miliki? Sebagai preman, hal yang paling mereka takuti adalah hukum itu sendiri. Pada akhirnya, kemampuan bertarung yang baik dan uang tidak ada artinya lagi bagi mereka. Harvey merenungkan situasinya dan berkata dengan nada serius. Layam, mengapa kau tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Jika kau melakukannya, aku yakin Senior Neswell akan memaafkanmu. Aku juga akan membiarkanmu pergi. Sial. Hahaha. Layam tersesat dalam tawanya. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Apa kau membaca terlalu banyak cerita? Kau pikir kau siapa? Kau ingin aku berlutut? Apa kau menggunakan statusmu sebagai menantu yang menumpang untuk menakut-nakutiku? Ya ampun, aku sangat takut. Bab 185. Tuan, mungkin dia ingin menjadikanmu sebagai menantu penumpang juga. Aku mendengar saudara iparnya sangat cantik. Salah satu bawahan Layam berkomentar sambil tertawa. Dan dia juga masih di sekolah menengah atas. Wajah Layam Stone berkerut berpura-pura takut. Itu tidak akan bisa, bukan? Aku sudah menjadi preman selama bertahun-tahun. Jika aku mengikuti sampah yang tidak berharga ini dan menjadi menantu yang menumpang hidup seperti dia, aku pasti akan kehilangan reputasiku. Bos, kudengar bahkan dia membantu menyiapkan air untuk membasuh kaki ibu mertuanya. Kata bawahan lain. Dia bahkan belum pernah menyentuh tangan istrinya selama 3 tahun pernikahannya. Cek. Luar biasa. Aku akui, aku gemetaran saat ini. Kata Layam dengan heran. Aku ingin mengajukan pertanyaan serius, Harvey Oak. Apakah kau masih menyebut dirimu laki-laki? Mengapa kau tidak menurunkan celanamu dan memeriksa apakah juniormu masih di sana? Kau sampah. Apakah hidupmu masih memiliki arti? Harvey terlalu malas untuk melontarkan bantahan. Dia melompat turun dari ring dan mendekati Layam. Anak buah Layam dengan cepat melangkah maju, membentuk tembok pelindung di depannya. Orang-orang itu adalah petinju juga sebelum mereka menjadi preman. Karena itu mereka memiliki tubuh yang kokoh. Mereka masing-masing memegang tongkat baja mereka dengan mengancam, memancarkan aura pembunuh. Apakah kau masih berpikir untuk memukulku? Kau pikir kau Bruce Lee?
Kau pikir kau bisa sendirian melawan 10 orang sekaligus? Layam menatap Harvey seolah-olah Harvey bodoh. Sepertinya kau bukan hanya sampah yang tidak berharga, otak dan kepalamu telah rusak. Apa menurutmu kau berhak mengajukan tuntutan hanya karena kau menang di ring itu? Apakah kau bodoh atau gila? Tyson Woods melangkah maju dan berdiri di samping Harvey, ekspresinya sedingin es. Dia bersimbah keringat dingin tetapi dia harus maju ke depan. Tuan Muda York, pertarungan hari ini adalah pertarungan kita sampai mati. Aku akan bertarung di sisimu. Layam tercengang saat mendengar kata Tuan Muda York. Dia sepertinya bisa menebak identitas asli Harvey. Tuan Muda York, mungkinkah kau benar-benar berasal dari Yorks di South Light? Aku belum pernah mendengar penerus tak berguna dari keluarga itu. Layam merenung sejenak tetapi kemudian berbalik. Lupakan saja, aku tidak peduli trik apapun itu yang ada padamu. Patahkan tangan dan kaki mereka lalu usir mereka keluar. Aku orang yang sibuk dan aku tidak punya waktu untuk ini. Baik Tuan. Setidaknya 10 bawahan maju dengan tongkat baja di tangan mereka. Layam tidak peduli untuk menonton mereka dan segera berbalik untuk pergi. Meskipun Harvey terampil, Layam beranggapan Harvey tak akan mampu mengalahkan banyak bawahannya. Segera saja suara pertempuran sengit mereka bergema. Layam tersenyum dingin dan yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia baru mengambil 3 langkah ke depan ketika tiba-tiba seseorang mengunci lehernya dari belakang. Sementara Layam tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi, Tyson melihat semuanya dengan jelas. Saat bawahan Layam menyerang, mereka dengan cepat dipukuli sampai habis. Harvey telah membuat mereka semua pingsan dengan ketangkasan yang tidak manusiawi. Kemampuan ini, apakah dia bahkan orang normal? Untuk sesaat Tyson bahkan bertanya-tanya apakah Harvey adalah reinkarnasi dari Dewa Perang. Aku telah memberimu kesempatan. Suara pelan Harvey terdengar dari belakang. Seluruh tubuh Layam terguncang ketakutan dan dia mencoba berbalik dengan susah payah. Dari sudut matanya dia melihat Harvey memegangi lehernya. Sungguh ekspresinya sangat tidak percaya. Sialan kau, Harvey! Menurutmu apa yang kau lakukan? Layam mengamuk. Apa kau tidak tahu jika kau membuatku kesal seluruh keluarga Zimmer akan dibakar menjadi abu? Apalagi menantu yang tinggal menumpang sepertimu. Bawa aku ke atas dan lepaskan Shane dan Rosalie Neswell. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Harvey berkata dengan nada datar. Layam berteriak. Beraninya kau? Tiba-tiba cengkeraman di sekitar lehernya perlahan semakin kencang. Dia merasakan kesulitan untuk bernapas dan penglihatannya mulai memudar menjadi hitam. Lepaskan mereka. Aku akan melepaskan mereka. Layam berusaha keras untuk menjawab. Biarkan aku pergi dulu. Pergi. Mereka meninggalkan gym dan pergi ke belakang panggung. Saat itulah anak buah Layam menyadari apa yang sedang terjadi. 50 hingga 60 pria menyerbu masuk dan dengan cepat mengepung mereka. Harvey, kau benar-benar mencari kematian. Aku tidak akan melepaskanmu. Keluarga Zimmer akan menemanimu juga sampai mati. Layam mengancam. Aku akan memastikan menjaga istrimu dengan baik. Plak. Harvey menampar pipi Layam dengan keras, menyebabkan wajahnya membengkak seperti babi. Hidupmu ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk membuatmu memohon kematian sebelum premanmu datang ke sini. Harvey berkata pelan. Teruslah bicara omong kosong dan aku tidak akan mengizinkanmu melihat terangnya hari esok. Saudaraku, kau adalah saudaraku tercinta. Aku tidak berani. Aku benar-benar tidak. Layam menahan wajahnya yang bengkak, tidak lagi berani untuk membalas. Kalian semua cepat dan renyahlah. Jangan kalian semua hanya memperburuk keadaan. Para bawahan Layam saling bertukar pandangan meragukan, tidak berani melangkah lebih jauh. Harvey melirik Tyson memberinya sinyal sebelum membawa Layam ke dalam ruang VIP. Gedebuk. Gedebuk. Orang-orang yang ditempatkan untuk menjaga ruang VIP dengan cepat terlempar menabrak dinding karena tendangan Harvey. Mereka jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Gedebuk. Harvey menginjak perut Layam dan menendang Layam hingga terpojok. Dia kemudian bergegas melepaskan tali yang mengikat Rosalie. Dengan suara serak Harvey berkata, semuanya baik-baik saja sekarang. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.